Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan Bu Ratna dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Bagaimana kabarnya anak-anak semua yang solih dan solihah? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Semoga anak-anak sekalian dalam kondisi sehat dan siap untuk belajar hari ini. Anak-anak, hari ini kita akan masuk dalam pembelajaran 4 tentang tata cara bersuci. Bagaimana tata cara bersuci yang baik dan benar? Silahkan anak-anak menyimak video materi pembelajaran untuk hari ini. Berikut ini. Sebelum kita lebih lanjut belajar tentang tata cara bersuci, kita akan mengenal perbedaan hadas dan najis. Apa itu hadas? Hadas adalah keadaan yang menurut agama dianggap tidak suci, sehingga tidak diperbolehkan melaksanakan ibadah sholat, tawaf, dan membaca Al-Quran sebelum ia bersuci. Sedangkan najis menurut bahasa artinya kotor atau sesuatu yang dianggap kotor. Menurut istilah, najis adalah kotoran yang menghalangi sahnya ibadah, sehingga najis wajib dihilangkan dan dibersihkan dari benda-benda yang dikenainya. Macam-macam hadas. Hadas itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama hadas kecil. Hadas kecil itu hadas yang cara mensucikannya dengan berwudu atau diperbolehkan dengan tayamum jika tidak ada air. Contohnya hadas kecil yaitu buang air kecil, buang air besar, buang angin atau kentut. Dan yang kedua, hadas besar. Apa itu hadas besar? Ya, hadas besar adalah hadas yang cara mensucikannya dengan mandi wajib. Contohnya apa hadas besar? Yang pertama, bagi wanita itu sedang menstruasi atau keluar darah haid. Kemudian sedang nifas. Sedangkan pada laki-laki sedang mimpi basah. Nah, cara mensucikannya adalah dengan mandi wajib. Selanjutnya, wudu. Jadi, salah satu cara bersuci dari hadas kecil tadi adalah dengan berwudu. Wudu sendiri menurut bahasa artinya bersih atau indah. Sedangkan menurut istilah, wudu adalah membersihkan dan mensucikan anggota-anggota wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Perintah Allah untuk melaksanakan wudu yaitu ada di dalam surat Al-Maidah ayat 6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku-siku, dan sapulah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai kedua mata kaki. Nah, dalam rangkaian wudu itu ada yang disebut sebagai rukun wudu. Rukun wudu itu adalah hal-hal yang harus, berarti wajib ya, karena harus dilakukan ketika wudu. Dan meninggalkannya ini menyebabkan wudu kita tidak sah dan harus diulangi. Apa saja yang termasuk rukun wudu? Nah, yang pertama, berniat, membaca niat. Yang kedua, membasuh seluruh wajah sebanyak 3 kali. Yang ketiga, membasuh tangan kanan, kemudian tangan kiri hingga ke siku-siku. Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki 3 kali hingga ke mata kaki. Yang keenam, tertib, artinya urut sesuai urutannya. Itu yang termasuk rukun. Ini wajib ya anak-anak, jadi tidak boleh ada yang ditinggalkan. Karena jika ada salah satu saja yang ditinggalkan, maka wudunya tidak sah. Selanjutnya, selain ada rukun wudu, ada yang disebut sebagai sunnah wudu. Apa itu sunnah wudu? Ya,
Sunnah wudhu adalah hal-hal yang sangat dianjurkan dikerjakan ketika wudhu, karena dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi jika ada yang tidak dikerjakan, wudhunya akan tetap sah meskipun kurang sempurna. Ini sunnah-sunnah wudhu. Sunnah-sunnah wudhu ada beberapa ya, silahkan anak-anak bisa menyimaknya dari 1 sampai 11. Ini masih sifatnya dianjurkan, jadi jikapun ada salah satu yang anak-anak tidak kerjakan, ini wudhunya tetap sah meskipun tetap kurang sempurna ya, akan lebih sempurna kalau dilakukan lengkap baik sunnah maupun rukunnya. Selanjutnya tata cara wudhu, ada urutannya ya anak-anak, ada di lagunya. Kita sudah mengenal dengan tepuk wudhu. Tepuk wudhu, baca basmalah sambil cuci tangan, kumur-kumur basuh hidung basuh muka, tangan sampai ke siku, kepala dan telinga, terakhir basuh kaki lalu doa. Nah, ini urutan tata cara wudhu dari awal, cuci tangan, berkumur-kumur, membasuh hidung, mengusap wajah, membasuh wajah, kemudian membasuh tangan sampai siku, kemudian membasuh sebagian kepala atau rambut, kemudian membasuh telinga dalam dan luar, kemudian yang terakhir membasuh kaki sampai mata kaki. Ini harus urut, harus tertib. Selanjutnya, jangan lupa rukun wudhu yang pertama tadi adalah membaca niat wudhu. Coba anak-anak tirukan contoh pembacaan niat wudhu yang Bu Ratna lafalkan berikut ini ya anak-anak. Silahkan diikuti di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhal lillahi ta'ala. Artinya, saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Itu niat wudu. Ini dibaca sambil mengusap wajah ya anak-anak. Selanjutnya jangan lupa juga di akhir akan lebih baik, lebih sempurna lagi jika kita membaca doa setelah wudhu. Nah, anak-anak bisa menyimak doa setelah wudhu yang ada di buku ya anak-anak. Silahkan dibaca masing-masing. Selanjutnya, ketika kita sudah berwudu, ada hal-hal yang bisa membatalkan wudu. Apa saja pembatal wudu itu? Yang pertama, buang angin atau kentut. Yang kedua, buang air kecil. Yang ketiga, buang air besar. Yang keempat, tidur atau hilang kesadaran. Yang kelima, menyentuh kemaluan dengan tangan atau tanpa ada pembatas. Itu hal-hal yang membatalkan wudu. Selanjutnya, selain bersuci dengan berwudu, Allah juga memberikan keringanan atau kita diperbolehkan bertayamum jika ada kondisi-kondisi tertentu. Tayamum itu apa sih Bu Guru? Ya, tayamum menurut bahasa artinya menyengaja atau menuju. Menurut istilah, tayamum adalah menyapukan debu yang suci ke muka dan kedua tangan sebagai ganti wudhu atau mandi besar dengan syarat dan rukun tertentu. Tayamum ini dapat dilakukan apabila memenuhi beberapa syarat. Apa saja syaratnya? Yang pertama, tidak ada air setelah kita berusaha mencari, kita sama sekali tidak memperoleh air, maka kita diperbolehkan tayamum. Yang kedua, kita sedang sakit dan apabila kita terkena air, sakit itu akan semakin parah, maka kita juga diperbolehkan untuk tayamum. Yang ketiga, dalam perjalanan jauh atau musafir, maka kita juga diberi keringanan untuk diperbolehkan bertayamum. Nah, rukun tayamum yang wajib
dilakukan ketika tayamum apa? Yang pertama niat, yang kedua mengusap muka, yang ketiga mengusap kedua tangan sampai siku, dan yang keempat tertib. Nah, bagaimana tata cara tayamum yang benar? Nah, ini urutan tata cara tayamum. Yang pertama, menepukkan kedua telapak tangan ke permukaan debu. Ingat ya, debunya yang bersih atau bebas dari najis. Jadi pastikan tidak ada najis di tempat itu. Kemudian setelah ditepukkan, dikibas-kibaskan dan diusapkan ke muka sebanyak 3 kali. Selanjutnya ditepukkan lagi ke permukaan debu dan dikibaskan lagi, dan yang terakhir diusapkan ke kedua tangan sampai siku-siku. Dan jangan lupa di awal ya membaca niat tayamum. Nih anak-anak bisa membaca niat tayamum berikut ini. Nawaitu tayammuma li istibahatis sholati fardholillahi ta'ala. Artinya, sengaja aku bertayamum untuk melakukan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Nah anak-anak, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Untuk memperdalam materi, tugas yang harus anak-anak kerjakan, yang pertama tugas tertulis, silahkan sebutkan rangkaian wudhu yang merupakan rukun wudhu. Yang kedua, sebutkan rangkaian wudhu yang merupakan sunnah wudhu. Dan sebagai tugas prakteknya, buatlah rekaman video praktek wudhu lengkap dari awal sampai akhir, beserta bacaan niat dan bacaan doa setelah wudhu. Selamat mengerjakan tugasnya. Semoga Allah memudahkan, dan semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan bisa anak-anak amalkan. Terima kasih atas perhatiannya. Bu Ratna akhiri pembelajaran untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.